Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sarya Peperanaja dari Fakultas Ilmu Budaya, Program Studi Sastra Indonesia di Universitas Mula Warman. Jadi kali ini saya akan membahas atau mereview kembali materi yang telah dibahas pada Rabu kemarin, yaitu tentang ejaan. Yang pertama itu, apa sih itu ejaan? Ejaan merupakan aturan tentang penggunaan huruf, tanda baca, penulisan kosakata dan bentukan kata, penulisan unsur serapan, afiksasi, dan kosakata asing dalam suatu kalimat. Selain itu, ejaan juga mengenai ketetapan mengenai morfologi seperti kata dasar, kata ulang, kata majemuk, kata berimbuhan, dan partikel-partikel. Kemudian ada pula aturan mengenai cara menuliskan kalimat dan bagian kalimat menggunakan tanda baca seperti titik, koma, titik dua, tanda kutip, tanda tanya, dan tanda seru. Dan menurut Rokmansyah, ejaan berfungsi sebagai landasan pembakuan tata bahasa, kosakata, dan peristilahan, serta alat untuk menyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Adanya bahasa standar dari pembakuan juga dapat membuat bahasa Indonesia menjadi mudah digunakan dalam dunia pendidikan. Ejaan juga memiliki fungsi dalam membantu pembaca untuk memahami dan mencerna informasi yang dituliskan. Lalu yang kedua, sejarah perkembangan ejaan di Indonesia. Sejarah awal ejaan bahasa Indonesia hingga saat ini telah mengalami beberapa perkembangan. Dimulai dari ejaan Charles Ardian van Hofhuizen tahun 1991, kemudian berlanjut dengan ejaan Republik tahun 1947 yang lebih sederhana oleh Suwandi, Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan, hingga lahirnya ejaan yang disempurnakan atau EYD tahun 1972 sebagai patokan penting dalam pemakaian ejaan seiring perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. EYD mengalami beberapa revisi, yaitu tahun 1988 dan 2009. Pada akhirnya pada tahun 2016, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau PUEYD diganti dengan nama Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia PUEBI yang telah disahkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2015. Pada tanggal 26 November 2015, perubahan ini terjadi karena tuntutan akan kemajuan iptek, sehingga penggunaan bahasa Indonesia menjadi lebih berkembang, sehingga dibutuhkan suatu perubahan pada ejaan bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga adalah perbedaan antara EYD dan EBI. Perbedaan utama EYD dan EBI adalah pada waktu pemberlakuan dan penamaannya, di mana EYD berlaku mulai dari 1972 sampai 2015, sedangkan EBI adalah pedoman yang menggantikannya sejak 2015. EBI yang dimasuk di sini sebenarnya adalah PUEBI yang dirilis melalui Permendikbud Nomor 50 Tahun 2015 yang menggantikan EYD dan membawa beberapa perubahan dan penambahan dibanding dari EYD. Jadi ejaan bahasa Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan telah mengalami beberapa perubahan. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD merupakan ejaan yang digunakan secara resmi oleh pemerintah Indonesia dan memiliki aturan penulisan yang lebih rinci dan jelas.
yaitu perbedaan antara EYD dan EB terletak pada penggunaan huruf, aturan penulisan, dan status resmi. Memahami dan menguasai ejaan yang sangat benar sangat penting untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan memperluas pengetahuan tentang bahasa Indonesia. Mungkin segini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.